Oke kan, Pak ya? Pak. Bisa dijelaskan Pak materi debat kita malam hari ini Pak? Pak Bea, gimana perasaannya Pak? Abis debat Pak. Materi debat malam ini Pak, bisa dijelaskan Pak? Alhamdulillah dari materinya, dari tim perumus, atau analis, alumni dari Universitas Kemendengar, ya secara kita bisa mengerti dan bisa menjelaskan. Mudah-mudahan masyarakat apa yang disampaikan analis kami sebagai kandidat, insya bisa diterima oleh masyarakat. Kami semua mungkin tadi menjelaskan, walaupun tadi saya secara pribadi mohon maaf, agak kurang bisa menjelaskan ketika Mas Robi bertanya. Makanya tadi saya mungkin menjawab agak meraba arahnya, tapi secara umum sudah bagus. Program apa Pak yang ditawarkan untuk masyarakat Palawang apabila Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati? Ya, program kita yang pasti kita infrastruktur yang saat ini luar biasa di Palawang, jalan Palawang, semua jalan desa, jalan perkebunan, irigasi yang begitu banyak, warga sekarang hancur, sawah yang sekarang ladangnya tidak bisa digunakan karena irigasi, terus pendidikan kita akan berikan seragam, perlengkapan sekolah gratis SD sampai SMP. Jika kita terpilih, ajaran tahun baru kita laksanakan. Terkait WTP tadi Pak, terkait WTP tadi Pak. BPA, di kesehatan, BPJS yang mungkin insya Allah, dan malah kita akan memberikan satu program baru, yaitu bahwa ketika berobat di Palawang, masyarakat harus menggunakan KTP. Pak optimis bisa meraih berapa suara Pak pada saat pemilihan nanti? Kita coba bicara insya Allah menang. Insya Allah menang Pak ya? Menang. Gimana? Insya Allah menang. Ya tadi sekolah gratis, BPJS harus kita selesaikan itu karena masyarakat sekarang kasihan mereka tidak bisa berobat, itu yang mungkin harus kita laksanakan. BPJS harus kita selesaikan, menggunakannya, terus sekolah tadi meringankan masyarakat. Pak, ini kan hari H sudah semakin dekat Pak, kurang dari seminggu Pak. Perasaannya sekarang seperti apa Pak? Kita nanti dulu saja, serahkan pada masyarakat Papua. Saya tahu masyarakat sudah pintar sekarang. Masyarakat bisa menilai. Saya mantan bupati, paslon muda mantan bupati. Mereka bisa melihat, sama-sama mantan, mereka bisa melihat track record kami yang dahulu. Terkait WTP tadi Pak Ya, Bea. saya bilang tadi, WTP itu sebenarnya bukan indikator pasti bahwa pengelola keuangannya benar. Pasti ada temuan-temuan, ya, tapi dalam konteks masih rasional. Kenapa saya belum WTP waktu saya jadi bupati? Karena aset dari limpahan dari lahan itu semua belum terselesaikan. Belum terorganisir Cuma itu ya, aja, betul. Karena pelimpahan aset dari provinsi, dari lahan. Cuma itu ganjalannya. Yang lain, oke, nggak ada masalah. Pak, ini kan Ya, cuma satu kali Pak, apakah visi-misi yang kita sampaikan Sudah bisa sesuai. Kalau dari konteks mungkin debat tidak akan semua disampaikan, tapi inilah konteks kita turun ke masyarakat, kita sosialisasi ke desa, kecamatan, disampaikan melalui medsos, media, dan hari ini pun teman-teman mungkin dari media bisa menyampaikan juga visi misi kami tadi bahwa infrastruktur benahi, kesehatan basic kita bayar, sekolah tadi gratis dan sebagainya. Targetnya apa Pak malam ini Pak? Nggak ada target, saya menyampaikan saja, silakan masyarakat menilainya. Jadi kita tidak bicara bahwa hari debatnya yang saya menang, yang paslon 2 menang, saya tidak bicara itu. Target pada saat pemilihan Pak? Ya menang dong. Menang Ya insya Allah dong. menang, target kita pasti menang. Kenapa? Itu target kita. Kita ingin berbuat dengan masyarakat. Saya sekarang insya Allah bismillah berdua, saya wakafkan diri saya 5 tahun ke depan untuk masyarakat Palawang. Perolehan suara kita Pak, perolehan suara Pak. Kenapa? Masyarakat sudah pintar. Saya sampaikan program saya dengan masyarakat. Masyarakat tidak bisa dirayu sekarang. Masyarakat sudah tahu. Masyarakat Palawang sudah pintar. Cuma satu kuncinya. Kita sering mendengar bahwa Palawang ini berdarah. Sebenarnya tidak. Masyarakat kita damai kok. Cuma satu kuncinya, tidak ada kecurangan. Pak, Kalau tidak ada kecurangan, 4 Lawang damai pilkadanya. Insya Allah. money politik gimana Pak? Silakan, kami tidak akan berpolitik karena saya bilang tadi masyarakat sudah pintar, silakan. Undang-undangnya jelas kok, ya kan? Barang siapa memiming-imingi, menerima dan mengasih itu jelas hukumannya minimal 3 tahun penjara. Ya, kan? Maka saya bilang tadi, Pak Lawang sudah tidak ada masalah. Satu kuncinya, tidak ada kecurangan. Kalau tidak ada pelanggaran kecurangan, masyarakat tidak akan ada apapun dan pasti damai. Satu saja. Maka dalam hal ini kita mengimbau kepada penyelenggara KPU, KPU RI, KPU provinsi untuk supervisi kepada KPU Palawang untuk menyelenggarakan KPPS, BPS menyelenggarakan pilkada ini dengan jujur, adil, amanah, sehingga insya Allah masyarakat tidak akan ada pun bentrok-bentrokan. Karena kunci satu, kejujuran, ya kan, pelaksanaan yang benar-benar sesuai aturan. Amanah mereka melaksanakan, insya Allah siapapun terpilih, itulah. Pak Bea, pesan untuk masyarakat Palawang pada malam hari ini Pak. Saya minta masyarakat Palawang malam ini bisa melihat 2 kandidat debat walaupun tidak sempurna karena waktu mungkin cuma 1 kali debat, bisa 2 kali debat ya 3 kali. Ya, inilah kemampuan kami untuk menyampaikan semua.
dan kami juga akan terus menyampaikan masyarakat, akan nyapa langsung masyarakat, dan kita minta ayo kita pilkada damai. Masyarakat jangan terprovokasi masalah hal-hal yang sifatnya isu-isu negatif. Kita yakin satu suara masyarakat Pahlawan menentukan masa depan Pahlawan 5 tahun. Itu yang kita. Oke, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Saya juga mengajak semua ayo kita satukan tekad, mari bersama-sama kita ciptakan pilkada yang damai. Jangan sampai kita rusak nama Kabupaten Pahlawan dengan perbuatan yang melanggar. Itu saja TPS, ayo kita adakan di lapangan terbuka. Jangan lagi seperti sebelum PSU itu TPS ada di tempat terpencil, bahkan kondisi TPS yang sudah tertutup sedemikian rapi, orang tidak bisa melihat secara langsung apa yang dilaksanakan di dalam TPS. Insya Allah dengan ada PSU ini, penyelenggara lebih lagi dalam melaksanakan kegiatan pilkada ini. Tidak lagi PSU di rumah-rumah, tidak lagi TPS didirikan di rumah-rumah, namun didirikan di lapangan terbuka. Kami berharap untuk para anggota masyarakat, janganlah kita memilih lebih dari satu TPS. Cukup kita berikan hak suara kita dalam memilih satu kali. Jadi jangan sudah TPS ini beralih lagi ke TPS lain. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekali Ya. lagi. Terima kasih. Ini kan setelah debat ini masih ada beberapa hari sebelum adu tenang, Pak. Apa yang akan kita lakukan? Kita sosialisasi lagi, menyapa masyarakat itu ya. Kita maksimalkan itu ya. Makasih ya semua ya. Ya. Izin Ayo, Pak. foto dulu Pak. Ya. Izin Pak, matanya sini Pak ya. Oke, sip. Makasih.